Halo semuanya, kita dari kelompok 4 akan membahas mengenai meredakan gelombang dan badai. Yang pertama-tama dari unit 1 yaitu mendayung di tengah gelombang. Ancaman dan hambatan bagi Indonesia bisa tiba kapan saja, sama seperti saat Indonesia dihadapkan dengan blok barat atau Amerika dan blok timur atau Uni Soviet. Seiring berkembangnya zaman dan waktu, ideologi tidak hanya blok barat yaitu liberalisme dan blok timur yaitu komunisme saja. Ada beberapa ideologi dunia saat ini. Yang pertama ada liberalisme, yaitu kebebasan individu. Yang kedua ada sosialisme, yaitu gerakan ekonomi yang alat produksinya dikontrol oleh negara. Yang ketiga ada komunisme, yaitu rakyat yang berusaha agar negara tidak menindas buruh dan tidak adanya agama di ideologi ini. Yang keempat ada fasisme, yaitu mendukung kekuatan negara dengan kekuasaan yang kuat. Dan yang terakhir ada feminisme, yaitu gerakan perjuangan hak kebebasan wanita. Kelima ideologi tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang seharusnya rakyat hidup berdampingan dan adanya agama di dunia. Adapun beberapa tantangan dalam beberapa bidang yang tercatat, yaitu yang pertama, negara majemuk. Indonesia adalah negara rawan sara atau rasis, tetapi tetap saja dalam beberapa wilayah masih ada rasisme yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Yang kedua ada sentimen etnis, yaitu penembakan yang memakan 4 mahasiswa Trisakti 12 Mei 1988 yang mengundang amarah dan konflik yang besar. Ada banyak penjarahan dan penembakan hingga berujung krisis moneter 1988 di Orde Baru Presiden Soeharto. Yang ketiga ada konflik agama di Ambon, yaitu konflik di Januari 1999 yang menyebabkan kekerasan brutal yang memakan banyak jiwa dan meluas hingga terjadinya kerusuhan hebat antara agama Islam dan Kristen. Bahkan konflik ini masih berlanjut sampai sekarang. Yang keempat ada tragedi Sampit, Dayak versus Madura, yaitu konflik berdarah antar suku tahun 2001 yang dipicu oleh banyak hal dan faktor. Warga Madura yang dianggap sebagai pendatang dan Dayak sebagai tuan rumah. Tragedi ini memakan ratusan jiwa. Masih banyak tragedi lainnya dalam beberapa bidang yang tercatat. Sekarang kita lanjut ke unit 2, yaitu dengan judul Badai Mendengar Sangkakala. Tiap bidang pembangunan memiliki karakter pendekatan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Namun, penyelesaian pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh dalam dasar negara Pancasila. Untuk itu, strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional sangat ditentukan oleh karakter permasalahan yang dihadapi. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, padu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan dari segala ancaman. Dalam menjalankan pertahanan negara Republik Indonesia, dipertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sistem perekonomian dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan arah demokrasi ekonomi. Perekonomian dikerjakan oleh semua untuk semua yang di bawah kepemilikan masyarakat dalam bentuk koperasi. Kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi harus ditunjukkan pada kemakmuran rakyat. Sistem perekonomian sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan arah demokrasi, ekonomi pelaksanaan demokrasi menghindari ciri-ciri negatif dalam praktiknya, yaitu sistem private liberalism, sistem etatisme, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Masyarakat Indonesia secara sosial di daerah-daerah juga sudah lama menjalankan strategi dalam menghadapi persoalan bersama, yakni dalam bentuk gotong royong. Misalnya, di pedesaan Jawa yang masih melakukan praktik tradisi gotong royong, di Toraja, Sulawesi Selatan mempraktikkan arisan tenaga, yaitu kegiatan semacam kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga lain.
Pasal 33 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Harmoni kehidupan. Partisipasi warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional baik dalam konteks nasional dan daerah sudah seharusnya demikian. Karena setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hal ini sebagai perwujudan harmoni kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara Indonesia terlibat dalam kehidupan kemasyarakat, yang juga antara lain dimaksudkan untuk menghindari ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Anggapan tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus bahwa tradisi gotong royong termasuk kategori masyarakat tradisional. Karena dalam masyarakat tradisional didapati beberapa ciri tertentu yang antara lain adalah adanya sikap kehidupan bersama yang mementingkan kegotong royongan. Didapatinya faktor-faktor yang bersifat non-ekonomis dan mendominasi perkembangan ekonomi masyarakat, seperti masalah prestise sosial, takehul, dan sebagainya. Didapatnya peranata sosial yang berlaku dalam bentuk catatan yang tidak tertulis seperti adat istiadat, perbedaan antara adat dan hukum adat, di mana pada hukum adat eksekusinya lebih formal. Misalnya oleh aparat desa, pengadilan, adat, dan lain-lain. Sedangkan pada adat dan adat nantar adat, eksekusi terhadap sanksinya tidak formal dan dilakukan oleh sikap masyarakat saja. Stratifikasi sosial diukur atas dasar keturunan, keningkratan, jabatan, serta golongan ras tertentu, di mana golongan orang-orang timur, asing seperti orang Cina dan Arab, dan orang Eropa memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Indonesia tentu sedang membangun dirinya sebagai masyarakat yang modern. Ciri utama masyarakat modern adalah keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Tentu saja, masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional, baik dalam konteks nasional dan daerah. Dan itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas mendengarkan video ini.